Misal Kemenkominfo RI mencatat ada 39 isu hoax terkait pemilu sepanjang bulan November 2023. Lalu bagaimana sebaiknya masyarakat menyikapi hal tersebut? Dan untuk membahasnya kami akan berbincang melalui sambungan Zoom dengan pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Ini ada Titi Anggraini dan Direktur Eksekutif ICT Watch Indriyatno Banyumurti. Selamat pagi Bu Titi dan Pak Indriyatno, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik. Saya akan ke Bu Titi terlebih dahulu. Bu Titi, sebenarnya separah apa sih potensi penyebaran isu hoax yang terjadi menjelang pemilu 2024 nanti? Ya, jadi pertama begini Mbak, dalam prinsip pemilu itu kan satu orang hanya punya satu suara ya. Karena kita ada 5 jenis pemilihan, tentu saja setiap jenis pemilihan, ya suara dari kita itu hanya satu begitu. Nah, oleh karena itu harus dipastikan bahwa suara tersebut dibuat sesuai dengan kehendak bebas dari masing-masing kita. Tidak boleh karena tekanan, gangguan apapun, baik itu karena uang, tekanan uang, intimidasi fisik, verbal, ataupun gangguan informasi yang tidak valid. Bayangkan kalau seseorang membuat informasi berdasarkan informasi bohong atau informasi yang dimanipulasi. Nah, suara yang cuma satu tadi menjadi tidak berharga. Artinya, kehendak bebas warga itu tidak tercermin dari suara yang dia buat atau keterpilihan orang-orang di pemilu. Dan itu saya kira membuat pemilu itu kehilangan esensi atau maknanya. Jadi bahaya dari hoax atau kemudian informasi bohong terhadap pemilu itu bukan hanya sebuah bahaya biasa, tapi dia bisa dikatakan bahaya yang menyerang esensi dan makna pemilu itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi persoalan besar bangsa kita karena dia mengalihkan kehendak bebas dan suara yang mestinya betul-betul punya makna menjadi tidak bermakna. Dan ini tidak mudah mengatasinya. Dia tidak bisa hanya kemudian dikampanyekan di proses pemilu, di masa kampanye pemilu, tetapi menyangkut bagaimana kita membangun ketahanan warga, ketahanan pemilih untuk tidak rentan dan mampu mengidentifikasi, menemukan dan mengungkapkan serta menyikapi hoax itu sendiri. Dan itu semakin kemudian bahayanya besar ketika dia berkelindan dengan misalnya masyarakat kita yang lebih mengedepankan militansi emosi di dalam mendukung begitu ya, sehingga cenderung hanya mau berkumpul, berdiskusi, dan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kehendak dia. Nah, ketika militansi emosional itu begitu kuat, maka dia akan cenderung cepat menyebarkan apapun yang buruk soal calon lawan. Dan yang baik soal calon yang dia dukung. Yang baik soal calon yang dia dukung belum tentu benar. Bisa juga mengandung hoax, rekayasa begitu ya. Atau yang buruk soal calon lawan itu juga sama, belum tentu benar. Jadi di sini yang memang jadi tantangan besar kita, membangun ketahanan pemilih untuk bisa mengidentifikasi informasi bohong dan juga kemudian mengungkapkan itu sebagai sebuah informasi bohong. Dan yang paling penting tidak menyebarkan gitu. Baik, kita ke Pak Ibe. Ini Menkominfo ini mencatat ada 39 isu hoax. Bagaimana pemirsa ini supaya kita tidak mudah termakan informasi yang salah atau enggak tidak valid? Ya, tadi sepakat sama Mbak Titi sih, ngomongin hoax itu kan sebenarnya ngomongin virus ya. Virus itu nggak akan mungkin bisa hilang. Ya, hoax itu akan selalu ada. Yang memang perlu dibangun adalah bagaimana membangun ketahanannya. Ya, kalau virus diimunisasi, ya ini juga sama. Kita bangun imunisasi untuk bisa kebal hoax. Gimana caranya? Yang jelas yang pertama adalah berpikir kritis. Itu juga harus dibangun. Bagaimana setiap informasi yang masuk itu harus ditelaah, ya, saring sebelum sharing, sabar sebelum sebar. Itu menjadi jargon-jargon yang sebenarnya bisa didorong untuk bisa menguatkan sebenarnya daya pikir kritisnya. Yang kedua juga bagaimana masyarakat juga bisa mengetahui, memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah, informasi yang bohong. Banyak tools yang sudah digunakan teman-teman masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mafindo, punya turnbackhoax.id, bahkan punya WhatsApp chatbot, ya, kalimat sada yang bisa kita manfaatkan. Dan tools-tools itu juga Kominfo juga punya source untuk melihat, mencari itu informasi hoax itu di mana. Ada teman-teman cek fakta dari jurnalis, dari media.
yang punya cekfakta.com. Jadi banyak toolsnya. Nah ini kami dari ICT Watch pun mencoba mengumpulkan ini dalam satu platform, dalam satu situs yang namanya s.id/cekhoax. Nah di situ ada berbagai tools yang bisa kita pakai sebenarnya untuk melihat apakah informasi yang kita terima itu benar atau bohong. Tapi yang paling utama adalah tadi sebenarnya daya pikir kritis yang terkait dengan bagaimana sebenarnya membangun ketahanan dari masyarakat kita akan informasi yang salah. Ibe, sementara itu kalau misalkan dari ICT Watch sendiri, ini kira-kira media apa yang paling banyak hoaxnya? Sebenarnya Kominfo sendiri tahun 2023 survei 2022 tentang indeks literasi digital itu ada satu survei berbicara terkait dengan hoax ini. Salah satu pertanyaannya misalnya dari mana sih netizen Indonesia paling banyak mencari informasi? Jawabannya paling itu adalah media sosial, compare dengan televisi, berita online dan lain sebagainya, mereka paling banyak di media sosial. Tapi ada pertanyaan berikutnya terkait hoax, dari mana sebenarnya kita pernah terpapar hoax? Jawabannya pun dari media sosial, Facebook, dari aplikasi percakapan WhatsApp dan sebagainya. Jadi memang media sosial dan aplikasi percakapan ini memang menjadi media paling banyak digunakan oleh kita untuk mencari informasi, sekaligus media yang paling banyak juga kita menemukan hoax di dalamnya. Bu Titi, ini menurut Anda ini apakah informasi hoax tersebut ini dalam pemilu ini sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat nih? Ya, sulit untuk membantah bahwa tidak ada kesengajaan atau intensi ya untuk menyebarkan dari yang memang aktornya begitu. Kalau yang menyebarkan itu sekedar istilahnya pelaku lapangan atau masyarakat biasa, itu memang faktor tadi ketidaktahuan, kemudian bahasa Mas Ibe tadi kan ketahanan masyarakatnya itu rendah karena ini berkaitan dengan literasi digital, literasi politik, dan memang ada provokasi juga ya dari lingkungan ataupun dari aktor politik, dari pendengung, buzzer, itu juga ikut memprovokasi loh sebenarnya. Karena yang dibangun itu adalah militansi emosional, bukan lagi militansi berbasis gagasan dan program. Kita ini tidak ada dialektika, kita ini tidak ada diskursus di antara para pendukung. Jadi kecenderungannya adalah menghindari diskusi, menghindari perdebatan begitu ya, tetapi sibuk dengan lingkungannya sendiri gitu, echo chambernya sendiri kalau di media sosial. Saya yakin tuh, misalnya saya kenapa tidak pernah mendapatkan postingan-postingan di media sosial saya yang berbau hoax, karena ternyata lingkungan saya itu memang yang tidak begitu. Tetapi kalau dia lingkungannya memang sudah dia desain atau hanya apalagi ini kan ada juga ya melibatkan targeted gitu ya, targeted campaign yang menggunakan instrumen teknologi media sosial yang menyasar karakter khas dari pemilih. Akhirnya dia hanya terjebak pada kelompok politik dan informasi itu saja. Nah, yang saya temui adalah di masyarakat kita militansi emosional politik itu satu sisi membuat dia itu tidak rentan terhadap politik uang. Ternyata mereka mau menolak politik uang kalau mereka militan mendukung seorang kandidat. Tetapi menimbulkan kerentanan baru. Mereka cepat sekali menjadi penyebar hoax, cepat sekali menyebarkan informasi yang mereka terima dari terutama media perpesanan dan media sosial. Nah, ini jadi tantangan besar nih, apalagi kalau mereka hidup dalam bubble-nya sendiri gitu ya, dalam ruang ruang-ruang yang mereka ciptakan hanya di antara para kelompok mereka. Dan menurut saya ini para politisi, para elit itu harus betul-betul mengambil tanggung jawab gitu. Elit itu kan berkompetisi merebut kekuasaan, tetapi ini bukan tanpa aturan main. Mereka juga punya tanggung jawab moral, hukum, dan politik untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu tadi punya ketahanan, tidak menyebarkan hal-hal yang tidak valid, apalagi sekedar misalnya ini keinginan untuk menjadi ambil peran atau punya peran di dalam memenangkan calon tuh sangat besar loh Mbak dan Mas. Jadi dia merasa karena dia mendukung, walaupun jarak dengan calon yang dia dukung itu sangat jauh, tapi dengan menyebarkan informasi baik soal calonnya dia yang buruk soal calon lawan, itu tuh dia merasa sudah bagian dari tim pemenangan gitu. Nah ini kan berarti soal kedewasaan politik, soal literasi politik dan kedewasaan kita berdemokrasi. Dan kalau sudah bicara ini peran kita semua begitu.
Pak Ibe, tadi sudah disampaikan sama Bu Titi kalau misalkan untuk literasi politik ataupun literasi digital masyarakat Indonesia khususnya ini masih sangat rendah. Belum lagi provokasi dari para calon itu kurang lebihnya ya. Kalau misalkan dari Pak Ibe sendiri, ICT Watch sendiri ini apa punya teknologi untuk minimal menyaring ataupun menangkal informasi hoax itu sendiri? Ya, kalau teknologi sebenarnya kalau menyaring sih nggak ada ya. Balik lagi memang tadi sepakat dengan Mbak Titi bahwa kita hidup di media sosial itu kan apa ya, kita tuh orang bilang memperluas wawasan, tapi buat saya alih-alih memperluas wawasan ancamannya adalah mempersempit wawasan, karena kita bisa hidup di echo chamber tadi. Apa yang kita lihat hanya adalah sesuatu yang ingin kita lihat, apa yang kita baca adalah sesuatu yang ingin kita baca. Echo chamber inilah yang berkembang sehingga ketika kita masuk ke dalam informasi masuk ke dalamnya itu menjadi kita mudah sekali percaya akan informasi yang sesuai dengan pendapat kita. Balik lagi ke pertanyaan terkait dengan ada teknologi ya, yang kita tawarkan ada satu sebenarnya sebuah kumpulan tools yang kami kumpulkan, baik itu dari Mafindo, Kominfo, teman-teman cek fakta dan lain sebagainya, yaitu di situs s.id-cekhoax. Di s.id-cekhoax itu pertama kita bisa mencari ketika kita mendapatkan informasi, apakah informasi itu pernah terdeteksi sebagai informasi yang hoax atau tidak, baik itu oleh Kominfo atau Mafindo atau cek fakta, bisa dicek di situ, atau bisa juga ada beberapa tools terkait dengan WhatsApp chatbot yang sudah dikembangkan oleh teman-teman Liputan 6 misalnya, atau teman-teman fakta dan juga teman-teman dari Mafindo, dan juga cara melaporkan konten. Yang laporkan konten itu baik di aduankonten.id punya Kominfo atau di turnbackops.id-nya punyanya Mafindo. Jadi itu semua kami kumpulkan di s.id-cekhoax. Itu hanya sebenarnya tools untuk bisa membantu orang menyaring informasi, tetapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah tadi balik lagi ke bagaimana kita bisa dewasa secara emosional, punya kekebalan, punya daya pikir kritis. Kita pengen tahu juga, ini kan pasti kan susah juga ya untuk menyaring berita-berita hoax atau enggak menyebar-nyebaran mungkin berita fitnah terhadap satu partai sama lain mungkin ya. Untuk menyaringkan tersebut ini bagaimana ini? Karena kan yang pasti kan kita sudah mungkin menggunakan aplikasi dan kita berharap pun juga warga Indonesia pun juga sudah bijak ketika berkampanye juga. Tapi kan ketika you're ambitious pasti satu sama lain kan akan melakukan apapun agar mereka kan menang. Nah, ini untuk mencegahnya ini bagaimana nih? Ini ke Mbak Titi atau ke saya? Oke. Suaranya soalnya agak bergema di sini. Iya, agak putus-putus. Atau mungkin saya dulu ya. Ya, Boleh Mbak Titi dulu. Nanti baru Mas Ibe. Ya, saya kira gini ya. Di pemilu itu yang berlangsung adalah voter education. Kita mengedukasi pemilih. Sebagai pemilih kita perlu memahami bahwa pemilu bukan hanya datang ke bilik suara. Tetapi pemilu itu ada banyak tahapannya. Ada aturan main. Aturan main juga harus benar begitu ya. Penyelenggara pemilunya harus netral, harus tidak boleh partisan dan berpihak. Kemudian juga birokrasinya netral. Tidak boleh kemudian birokrasinya berpihak, aparat keamanan juga demikian. Peserta pemilu tidak boleh curang. Dan yang terpenting, kita sebagai pemilih itu menjadi pemilih yang berdaya. Pemilih yang berdaya itu apa? Tadi lagi-lagi membuat keputusan berdasarkan informasi yang bermakna, well-informed voters. Nah, itu yang harus selalu semua pihak. Partai politik, pasangan calon, elit politik, lalu penyelenggara pemilu, pemerintah, termasuk juga peran kita sebagai masyarakat sipil dan media. Terus mengingatkan begitu ya bahwa kita serta-merta tidak boleh menyebarkan informasi tanpa memvalidasi. Kebiasaan untuk memvalidasi ini bukan hanya kebiasaan kita di proses pemilu. Nah, setelah proses pemilu selesai, pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraannya tidak selesai itu. Kita bertransformasi menjadi civic education. Kita mengedukasi warga negara kita. Hoax itu bukan hanya di pemilu, tetapi intensinya dia meningkat di pemilu karena ini berkaitan dengan dukungan. Nah, selama misalnya pasca pemilu, kerja-kerja literasi digital, literasi politik, itu juga harus lanjut terus gitu, terutama perannya oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah, termasuk juga dalam hal ini partai politik tidak boleh lepas. Tetapi saya melihat memang sepertinya kita itu masih
belum holistik ya, belum integral begitu kerja-kerja kita. Itu sudah menjadi fokus, sudah dilakukan, tapi masih belum integral, masih ada seolah-olah terputus gitu. Begitu panas dinginnya tuh bisa cepet ya. Nah, dalam konteks pemilu ini saya kira lagi-lagi ya tanggung jawab partai politik, peserta pemilu, pasangan calon itu harus kita tagih gitu. Termasuk kalau saya tuh resah sama pendengung-pendengung buzzer-buzzer itu yang mudah sekali menurut saya ikut memprovokasi. Nah, itu juga harus kita tekankan betul ya. Termasuk bantuan media itu, dukungan media sangat penting karena daya jangkau media sangat luas, bisa mempenetrasi begitu banyak orang begitu. Kalau tadi inisiatif-inisiatif yang disebut oleh Mas Ibe dan lain sebagainya itu juga harus didukung. Termasuk menurut saya Mas Ibe, platform media sosial itu harus kita tagih juga tanggung jawabnya terkait dengan konsekuensi kalau platform mereka digunakan untuk penyebaran disinformasi ataupun misinformasi, dalam hal ini hoax pemilu gitu. Pak Ibe mau menambahkan? Ya saya pikir balik lagi sih sebenarnya membangun ketahanan ini yang menjadi poin penting dia, dan ini merupakan kerja multi stakeholder, kerja para pemangku kepentingan, kerja bersama, nggak mungkin kita lakukan sendiri. Ada satu buat saya yang cukup tantangan yang besar buat kita ngomongin hoax ini adalah terkait dengan literasi digital. Tetapi literasi digital sendiri tidak ada di kurikulum bangku sekolah formal kita ya. Ini yang di beberapa negara saya baca kurikulum pendidikannya itu ada isu literasi digital, bagaimana menjaga data pribadi, keamanan, termasuk juga kritis berpikir informasi. Di negara kita ini nggak ada ya. Di SD itu nggak diajarin gitu ya, di SMP itu nggak diajarin cara berpikir kritis untuk mendapatkan informasi. Nah, ini yang menjadi tantangan kita juga sebenarnya, bagaimana kita bisa membangkitkan ketahanan kita terhadap informasi, tetapi sementara yang paling mendasar sendiri, bangku pendidikan yang paling mendasar sendiri, kita tidak memiliki kurikulum tentang itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Titi dari Perludem dan Pak Indriyatno Budi Banyumurti atau Pak Ibe, Direktur Eksekutif ICT Watch atas perbincangannya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat Bapak dan Ibu. Salam sehat Pak, sama Ibu. Terima kasih atas waktunya.